Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agus Mulyana, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon, NIM 2381130041, asal Provinsi Lampung. Pada video ini akan saya sajikan sebuah tayangan dengan judul Hari Santri Nasional berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Santri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya dia adalah orang yang mendalami ilmu agama Islam atau orang-orang yang beribadat dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, santri itu identik dengan orang soleh. Sedangkan menurut si Seberg, kata santri berasal dari bahasa Sanskerta, yakni sastri. Sastri sendiri berarti orang-orang yang mempelajari kitab-kitab agama Hindu atau Buddha. Hal ini berdasarkan fakta sejarah bahwa bahasa Sanskerta pernah digunakan oleh masyarakat Nusantara pada Hindu dan Buddha sebelum Islam masuk. Dalam perkembangannya, sastri kemudian diserap menjadi kata santri. Adapun menurut Nurholis Majid dalam buku Bilik-Bilik Pesantren, sebuah potret perjalanan, santri diartikan sebagai kosakata dari bahasa Jawa, dari kata cantrik. Kata cantrik artinya orang atau murid yang selalu mengikuti gurunya. Sementara itu, menurut Kiai Haji Ahmad Muafiq atau yang akrab disapa Gus Muafiq, seperti dilansir situs NU Online, santri bukanlah kosakata dari bahasa Arab, melainkan bahasa Nusantara. Dalam bahasa Arab, santri itu disebut tilmidun, bisa muridun, artinya orang yang belajar. Setelah Islam masuk ke Indonesia, penyebutan kosakata bahasa Arab tersebut berubah dengan kata santri yang artinya orang yang belajar kitab suci, sehingga kosakata santri tidak bisa ditafsirkan sebagaimana menafsirkan kosakata bahasa Arab dalam ilmu nahwu dan sorof. Sastri itu bahasa Nusantara, bukan bahasa Arab. Bahasa Arabnya tilmidun atau muridun. Santri artinya orang yang belajar kitab suci, ucap Gus Muafiq, dikutip dari detik.com dari situs NU Online. Di Indonesia, santri itu sangat identik dengan sarung, maka disebut kaum sarungan. Peci, baju koko, kemudian terompah, dan bertempat tinggal di pondok pesantren. Keberadaannya pun sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat sekitar. Bahkan ada beberapa daerah yang memiliki julukan kota santri seperti Tuban, Gresik, dan Jombang. Lalu kenapa di Indonesia itu sangat mengistimewakan santri, bahkan sampai menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional? 22 Oktober itu 1945 adalah awal mula tercetusnya fatwa dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari perihal resolusi jihad yang bermula pada tanggal 17 September 1945. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad di kalangan kiai dan santri pesantren
untuk melawan penjajah demi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Fatwa ini kemudian melahirkan resolusi jihad yang disepakati dalam rapat di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama di Bubutan pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945. Jika kita telaah secara seksama, objek dari fatwa resolusi jihad ini adalah santri dan kiai di kalangan pesantren. Tentu kiai juga dulunya ini adalah santri juga. Dari definisi dan sejarah yang terjadi pada tanggal 22 Oktober 1945 dapat kita simpulkan bahwa 22 Oktober 1945 adalah perjuangan santri, termasuk juga kiai di dalamnya, dalam mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks ini, santri memiliki dua kedudukan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebagai mujahid dan yang kedua sebagai thalib. Tentu dua kedudukan ini adalah kedudukan yang istimewa ketika kita menyimak hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang jihad. Wa an Anas radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala jahidu al-musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, rawahu Ahmad. Artinya, dari Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perangilah oleh kalian orang-orang musyrik dengan harta-harta kalian, dengan diri-diri kalian, dan dengan lisan-lisan kalian. Hadis riwayat Ahmad. Pada dasarnya, santri seorang penuntut ilmu memiliki kewajiban jihad dengan lisan. Akan tetapi, jika keadaan sudah mendesak, maka jihad dengan fisik pun itu lebih utama. Alhasil, hari santri adalah wujud perjuangan dari hasil pendidikan pesantren yang dengan semangat ukhuwah watoniyah mampu mempertahankan NKRI dari rongrongan sekutu yang masih menginginkan menduduki Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian video ini, sampai jumpa di video sebelumnya. Saya Agus Mulyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.